dari musuh 8600. Time on top 2 menit. Di tengah dinamika Laut Natuna dan meningkatnya ancaman bawah permukaan, TNI Angkatan Laut masih mengandalkan kapal-kapal tua warisan era Perang Dingin. Korvet Parchim Class dengan tubuh mungil, senjata berat, dan sejarah panjang di perairan Eropa Timur. Tapi pertanyaannya kini adalah, apakah kapal ini masih relevan dalam peperangan anti kapal selam modern yang kini menuntut stealth, sensor canggih, dan kemampuan serangan presisi? Mari kita bedah dari sisi teknis dan kondisi aktualnya di barisan armada laut kita. Asal-usul dan desain Parchim Class. Dirancang Uni Soviet untuk Angkatan Laut Jerman Timur, Korvet Project 133,1 Parchim Class lahir sebagai pemburu kapal selam di perairan dangkal Baltik. Ringan, cepat, dan bersenjata lengkap untuk ukurannya. Ia membawa sonar lambung, sonar rendam, roket anti-sub RBU, 6000 torpedo, dan meriam otomatis. Setelah reunifikasi Jerman, Indonesia membeli 16 unit kapal ini pada tahun 90-an. Di tangan TNI Angkatan Laut, mereka berganti nama Korvet Kapitan Patimura Class. Sejak saat itu, korvet-korvet ini menjadi tulang punggung armada anti kapal selam TNI Angkatan Laut, beroperasi dari Sabang hingga Merauke. Kemampuan anti-submarine warfare asli dan tantangan zaman. Tapi zaman telah berubah. Di tahun 2025, ancaman bawah laut datang dari kapal selam diesel elektrik generasi baru, bahkan bertenaga nuklir, yang sangat sunyi dan sulit dilacak. Disinilah Parchim menghadapi dilema zaman. Sonar MG323 dan MG16 yang dipasang sejak era Soviet kini sudah tertinggal jauh. Tidak cocok untuk mendeteksi kapal selam generasi AIP, apalagi nuklir. Tanpa towed array sonar, tanpa UAV atau helikopter anti-submarine warfare, Parchim hanya bisa mendengar sejauh gelombang menengah menjangkau. Senjata seperti RBU 6000 dan torpedo 400 mm masih berguna, tapi sangat terbatas jangkauannya. Di perang laut modern, musuh menyerang dari jarak jauh. Tanpa sensor canggih dan daya tembak jarak jauh, Parchim mulai kewalahan. Modernisasi dan perubahan Parchim Class TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam. Sejumlah kapal Parchim telah di-upgrade, mesin diganti, radar diperbarui, dan sistem komunikasi ditingkatkan. Beberapa unit kini dilengkapi Close-in Weapon System Type 730, senjata laras cepat untuk menangkis rudal dan kapal kecil. Tabung torpedo 400 mm lama diganti dengan peluncur torpedo ringan Mark 32 Triple, menandai transisi ke sistem NATO standar. Tapi ini belum cukup untuk menjadikan Parchim kapal anti-submarine warfare sejati dalam pertempuran generasi baru. Modernisasi memperpanjang napas, tapi tidak mengubah jiwa kapal. Kondisi terkini dan peran strategis korvet Parchim TNI Angkatan Laut. Hingga saat ini, sedikitnya 14 unit korvet Parchim masih aktif di jajaran TNI Angkatan Laut. Sebagian besar ditempatkan di wilayah strategis seperti Laut Natuna Utara, di mana dinamika keamanan regional terus meningkat akibat klaim sepihak dan aktivitas kapal asing. Dalam peran operasional, Parchim tetap menjalankan tugas penting, patroli laut, pengawasan zona ekonomi eksklusif, serta latihan peran anti kapal selam dasar. Namun, akibat termakan usia, kemungkinan sebagian sistem sensor sudah tidak optimal, dengan sejumlah kapal mengandalkan sonar analog warisan lama. Di sisi lain, kehadiran mereka di titik rawan tetap memberi efek psikologis dan simbolik bahwa Indonesia hadir dan waspada. Tapi dalam konteks peperangan laut modern, di mana musuh bisa menyerang dari bawah permukaan dengan teknologi siluman dan rudal jarak jauh, Parchim tidak lagi ideal sebagai platform utama. Masih relevan atau sudah saatnya pensiun? Jadi,
masihkah korvet Parchim relevan di medan laut modern? Jawabannya, masih dalam ruang lingkup tertentu. Kapal-kapal ini tetap mampu menjalankan misi patroli, pengawasan, dan pelatihan taktis. Mereka adalah simbol kehadiran dan kontinuitas kekuatan laut Indonesia. Namun, dalam lanskap peperangan bawah laut yang kian kompleks, dengan kapal selam yang nyaris tak terdengar, rudal berkecepatan tinggi, dan sistem peperangan elektronik, Parchim menghadapi keterbatasan yang tak bisa diabaikan. Modernisasi yang dilakukan hanya memperpanjang usia layanan, bukan mengubah DNA kapal itu sendiri. Kini, tantangannya bukan sekadar memperbaiki kapal tua, tapi membangun armada masa depan. Armada yang lahir dari kebutuhan strategis, bukan sekadar warisan sejarah. Dan dalam hal ini, transformasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Karena kedaulatan di laut tidak cukup dijaga oleh keberanian. Ia butuh keunggulan teknologi dan visi jangka panjang. Bagaimana menurut Anda? Apakah korvet Parchim masih layak dipertahankan di tengah tantangan peperangan bawah laut modern? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai analisis seperti ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal pembahasan alutsista dan strategi militer terbaru di Update Militer. Karena memahami kekuatan pertahanan adalah bagian dari menjaga kedaulatan.